Nih, jadi kalau mau cari ide-ide bikin soal vektor, soal apa lagi nih, bersamaan tidak bersamaan. Bisa ini ada semua di sini. Ini soal pintu air. Asesmen PD. Soal apa sih? Puspenja. Persamaan dan ketidaksamaan. Tentang ketinggian air secara. Nah, Bapak Ibu silakan ya inspirasi untuk soal-soal numerasinya. Penerapan konsep matematika. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke project. Nah, untuk masuk ke project, saya minta Bapak Ibu silakan cari di sini. Saya ini dulu kita ice breaking, tapi kita main games. Nah, cari di Padlet yang ice breaking, terus cari yang bawah di games, ada games profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu klik. Siapa yang relawan mau main games di depan? Silakan. Jadi ini perintahnya baca dulu ya Pak. Perintahnya itu lari ke zona jawaban yang benar sambil menghindari musuh ya. Aduh. Oke, start. Ini ada suaranya harusnya. Di sini ada suara. Iya. Nah, temukan dimensi profil pelajar Pancasila yang tepat. Mungkin ini saya soundnya itu mungkin tidak connect ke soundnya. Itu musuh ya? Pak, kita yang Muncul di merah. sana. Nah, itu soalnya. Dijaga. Yang biru tuh musuh. Jadi musuhnya saya buat 3. Jadi 3 belok, kali belok. nyawanya ya. Kalau 3 kali mati ya sudah. Nah, tuh. Belok, masuk ke yang benar ya, jawaban yang benar. Betul ya. Itu cuma masuk ke situ ya? Ini kayaknya nggak biasa main game. Enggak tahu Pak. Ya, karena harus pakai Main catur ya Pak? Jadi susah kalau main catur. Pakai kursor ini bisa kan? Oke. Yang panah bawah atas. Jadi ini dimensi profil ya. Udah mati ya, habis ya. Udah habis, mati. Nah, mati. Karena sudah ketemu musuh sekali, terus sekali jauh enggak. Karena 3 kali aja saya bikin sambung nyawanya 3 kali musuhnya. Oke, silakan yang mau memulai. Yang ini level 1 belum lolos, karena nanti ada level 2-nya lagi. Level 2 tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oke, siapa lagi yang mau mulai? Siapa yang bisa sampai level 2? Silakan mau coba. Ya. Jadi ini Sudah ini. ada di nama. Start lagi nggak apa-apa. Ya udah, start lagi nggak apa-apa. Ini ada suaranya, tapi nggak muncul di. Ya, connect soundnya nggak. Bapak Ibu bisa sambil main sendiri di Padlet. Di Padlet itu Bapak Ibu bisa akses. Wah. Mau saya apa ya? Mau saya. Enggak ada mouse, harus pakai mouse. Pakai apa itu? Ini Bu. Mas, nggak pakai mas. Belum. Oke. Mati. Terlalu cepat Bu musuhnya Bu. Ulang lagi. Masih penasaran Bu? Karena biasa main games ini kayaknya. Karena ini kan Main catur. Nah, level 2. Level 2. Nah, level 2 Bu. Oke. Level Next. 2 itu pasangan elemen sama dimensi. Ya. Nah, pasangan elemen sama dimensi. Wah, coba.
Ini paling sama. Oh ya. Udah habis. Udah habis. Oke, jadi itu kira-kira kan tidak ada dari fungsi ya. Jadi ada dua, formatif sama sumatif. Nah, kalau asesmen formatif fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Formatif fungsinya untuk apa? Karena ini prinsip penting yang harus Bapak Ibu pahami. S4 sama satu lagi. S. Kan gini, misalnya nih, asesmen itu kan ada formatif. Nih, ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu formatif? Pemetaan, oke. Selain pemetaan apa? Sumatif. Formatif itu untuk memantau kemajuan proses belajar anak. Proses. Bro. Ya, Tata kelola penilaian proses kalau dulu kita sebutnya. Ya. Jadi standar penilaian yang baru itu sudah, yang lama sudah dicabut, sekarang yang baru itu dikembalikan lagi, penilaian itu dilihat dari fungsi ada dua, formatif dan sumatif. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ini setiap anak, kita mau ngomong proyek atau bicara, karena baru ingat ini ada konsep penting, kan semua anak kita mau ajak ke TP, tujuan pembelajaran. Nah, bukti bahwa anak ini sudah sampai TP itu kita harus tentukan. Buktinya anak sudah bisa menyelesaikan problem misalnya menggunakan bukti anak sudah paham tentang persamaan kuadrat itu apa? Ya. Jadi kita harus tentukan dulu. Nah, bukti untuk anak bahwa sudah bisa paham tentang persamaan kuadrat itu kita namakan penilaian sumatif. Sumatif itu tujuannya adalah mengukur hasil belajar. Nah, sekarang si A misalnya di sepanjang perjalanan, misalnya ada 3 orang anak nih, si A, si B, ya, si C. Nah, sekarang semua anak itu harus mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Nah, tapi setiap anak kondisinya beda-beda, startnya beda-beda, pemahaman awal mereka beda-beda, ya. Karena itu kita lakukan asesmen awal tadi ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan asesmen awal untuk menentukan anak itu posisinya harus berangkatnya dari mana. Jadi ternyata sesudah kita lakukan asesmen awal, si A posisinya itu ada di sini. Jadi perjalanan si A menuju ke TP akan sepanjang ini. Si B, ketika kita lakukan asesmen awal, ternyata materi dasar aja dia belum paham, jauh dia. Di belakangnya. Dia posisinya mungkin di sini. Startnya dari sini, dia startnya dari sini. Tapi kita harapkan semua harus nyampe ke tujuan yang sama. Si C bisa saja lebih cepat. Di sini. C itu dari sini. Ya, jadi asesmen awal itu fungsi untuk menentukan kita mau anak itu harus mulai dari mana. Kita menyesuaikan di sini. Oh, si ini berarti materinya kasih yang ini. Si B ternyata yang ini belum, kita masih kasih materi penyesuaian. Ya. Jadi misalnya nih, sama-sama kita ajak tujuannya ke pasar jodoh. Semua anak harus nyampe ke pasar jodoh. Kita minta buktinya bukti bahwa anak sudah sampai pasar jodoh apa? Dia disuruh cerita tentang pasar jodoh. Itu buktinya. Tagihan akhirnya kita minta itu. Sumatifnya itu kita minta cerita tentang pasar jodoh. Nah, kan setiap anak kondisinya beda-beda. Ada yang berangkatnya dari Nongsa, ada yang berangkatnya dari Batu Aji, ada yang berangkatnya dari sini, Batu Ampar misalnya, ke pasar jodoh. Nah, sekarang sepanjang tugas kita guru adalah mendampingi anak itu belajar supaya kita bisa bantu mereka semua sampai ke tujuan pembelajaran. Semua bisa sampai ke pasar jodoh. Karena itu Bapak Ibu, ketika sudah memulai pembelajaran, kita sudah tahu oh ini dari Batu Aji, sini dari Mangsa, sini dari Batu Ampar. Sudah tahu, kita lakukan penyesuaian. Lalu di perjalanan dia, kita kan tidak biarkan gitu aja Bapak Ibu. Kita kan pasti ngecek ya Bapak Ibu ya. Sudah paham belum? Gitu kan. Kadang Bapak Ibu tanya gitu ya. Sudah paham belum? Sudah, oke lanjut. Padahal yang jawab cuma hanya Bapak bang sini. Sudah paham. Yang biasanya Bapak Ibu cuma ngikutin yang pintar-pintar depan. Sudah paham? Sudah. Padahal yang di sana diam aja enggak. Belum paham. Tapi enggak ketahuan sama kita. Nah, Bapak Ibu di setiap perjalanan, sepanjang perjalanan Bapak Ibu kan cek, oke nanti saya kira-kira 15 menit lagi saya telepon anak ini.
Halo si A, kamu sudah sampai mana? Oh Bu, saya sampai di sini Bu, dekat lampu merah, dekat toko yang namanya ini. Oh, oke, berarti benar jalannya. Lanjut. Oke, dia lanjut. Tidak Kita ke arah siapkan, Barelang. kita cek. Kita cek. Ke arah Si B Barelang. yang dari Nggak Nongsa selesai. jauh, kita telepon dulu. B, kamu sampai di mana? Nggak tahu Bu, bingung ini di mana ini. Arah Barelang, Bu. Nah, tapi gurunya akan itu kan kamu cari guru ini, ada nggak yang di sini? Ada nggak ini? Kamu ketemu ini nggak ini? Ya kan kita cek untuk memastikan mereka itu sudah bisa apa belum, benar apa enggak jalannya. Nah, di sepanjang jalan ini Bapak Ibu harus cek, nanti 10 menit lagi kita cek lagi telepon, nah udah sampai di mana? Gitu. Ya kan? Nah, ini titik-titik di setiap titik-titik ini yang kita cek mereka, inilah yang kita sebut dengan penilaian Formatif. Proses. Ya, ini formatif. Ini formatif. Jadi ketika Bapak Ibu merancang RPP, sudah tahu TP-nya apa, tentukan dulu bukti akhir yang saya tagih bentuknya apa, lalu di setiap perjalanan menuju ke TP, Bapak Ibu sudah harus siapkan apa formatif yang akan Bapak Ibu lakukan, bentuknya seperti apa. Ya. Kalau kita lihat begini, Bapak Ibu, konsepnya berarti antara penilaian formatif dengan sumatif, mana yang harus lebih dominan kita lakukan? Formatif, lebih sering. Ya, lebih sering, lebih dominan, lebih sering kita lakukan. Yang mana? Formatif. Formatif ini harus sering-sering kita lakukan. Kalau dia nggak bisa, berarti diferensiasi lagi, penyesuaian lagi, teaching at the right level. Oh ini yang nggak bisa, diferensiasi atau teaching at the right level, jangan lanjut dulu. Atau yang ini sudah bisa maju, ini kita arahkan untuk membantu dia ke sini. Cek terus, cek nggak bisa, oke, diferensiasi lagi, penyesuaian lagi, teaching at the right level. Nggak bisa, cek lagi. Sampai akhirnya kita harapkan anak semua bisa mencapai itu. Nah, formatif ini yang harus sering-sering Bapak Ibu lakukan. Dan formatif itu tidak dijadikan, tidak selalu harus jadi nilai. Dan tidak dilaporkan untuk dinilai rapor. Karena fungsinya hanya memantau kemajuan proses. Ya, bukan hasil belajar. Jadi yang dilaporkan di rapor itu hanya yang sumatif. Formatif tidak, karena fungsinya hanya untuk anak sudah bisa apa belum. Siapa yang sudah, siapa yang belum. Oke ya. Nah, jadi yang tadi games tadi itu bisa Bapak Ibu pakai sebagai assessment formatif. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat project Bapak Ibu. Karena tadi project ya. Tujuannya itu kan ngambil dari CP atau KD, ya kan? Kalau ini tujuannya ngambil dari dimensi elemen sama subelemen, itu yang jadi tujuan proyek. Sehingga kegiatan proyek sama rubrik penilaiannya mengacu ke elemen subelemen yang kita pilih dari dimensi profil pelajar Pancasila. Yang itu yang kita angkat. Lalu kita rancang aktivitasnya seperti apa, lalu instrumennya penilaiannya seperti apa. Nah ini komponen yang ada di modul proyek, sama seperti kita merancang pembelajaran sebenarnya. Kan intinya proyek itu adalah pembelajaran juga, tapi dia di luar intrako. Kalau di kurikulum Merdeka, proyek P5 itu wajib. Setiap anak harus ngikut. Ya, sifatnya wajib, 30% waktunya untuk proyek. Kalau kita masih K13, yang mandiri belajar masih pilihan ya, mau melakukan boleh, proyek tidak apa-apa. Ini rapotnya tuh gambarnya seperti ini ya. Nampak nggak ya? Jadi nggak ada angka di situ. Centang. Iya, ini. Agak. Oke. Mulai berkembang. Ya. Kayak seperti TK, Bu ya. Ya. Seperti ini. Mulai berkembang.
Jadi nggak ada angka, kita deskripsinya ini kita ambil dari indikatornya elemen atau subelemen. Iya. Misalnya nih, berkebinekaan global. Dimensi berkebinekaan global, subelemennya adalah indikatornya refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, merefleksikan secara kritis dampak pengalaman hidup dan ini. Nah, itu apakah sudah berkembang, mulai berkembang, atau sudah sangat berkembang. Nah, ini kalimat rumusan kalimat ini itu kita ambil dari subelemennya profil pelajar Pancasila. Di mana Bapak Ibu bisa menemukan ini? Ini ada di Padlet. Saya sudah masukkan ke Padlet. Di ini Bapak Ibu. Kepala Beskap 009. Nah, di sini isinya adalah deskripsi semua tentang profil pelajar Pancasila. Ini ya. Oke, ada akhlak kepada alam, ada akhlak bernegara. Itu elemen. Setiap elemen itu ada sub elemennya. Akhlak bernegara nanti ada penjelasan uraiannya lagi. Nah, ini misalnya ini elemen akhlak beragama. Ada subnya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau untuk anak SMA fase E itu capaiannya adalah ini. Menerapkan pemahamannya tentang kualitas sifat Tuhan dalam ritual ibadah, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Ini yang jadi tujuan pembelajaran di proyek penguatan profil pelajar. Jadi bukan dari JP mata pelajaran. Ini yang kita ambil. Tergantung nanti Bapak Ibu milihnya dimensi elemen atau subelemen yang mana. Terkait kebutuhan anak kita kurang yang di mana, itu yang kita angkat di proyek. Jadi fokus kegiatan kita dan fokus asesmennya adalah ke sini. Kalau ini elemen yang kita angkat. Ya. Jadi ini banyak nih, ada berapa ya semuanya ya? 6 dimensi, setiap dimensi ada elemennya, setiap elemen ada sub-subnya, ini ada berapa puluh indikator. Pilih yang sesuai, yang yang dibutuhkan anak kita, kurangnya yang mana, itu yang kita angkat. Jadi kalimat inilah yang muncul di rapor tadi. Nantinya dari kalimat yang di sini nih. Ini yang kita taruh di rapor, ini sudah berkembang kan? Sudah terlink ya Bu? Dari rapor sudah terlink atau? Di rapor saya belum tahu, rapor proyeknya sudah muncul apa belum? Kalau kemarin belum ya Pak Diki, belum harus bikin manual, kita bikin sendiri, Excel sendiri. Input satu. Oke. 200 siswa. Nah, itu wali kelasnya berarti ya. Ya, jadi jangan salah paham. Kalau Bapak Ibu guru matematika mau bikin proyek, berarti itu mungkin proyeknya proyek di mapel. Yang mana? Yang mapel tergantung CP-nya. Oh, enggak, tergantung CP-nya. Di CP itu dibaca di CP-nya. CP-nya tuh minta enggak? Bapak Ibu sudah baca Pak Diki ini CP-nya minta nggak project? Saya rasa pasti minta. Hampir semua CP saya lihat minta. Per semester. Jadi kan tergantung Bapak Ibu membuat ATP-nya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya gini, ini CP ini ya. Ini CP. Kalau yang mata pelajaran. Kalau cari di sini ya. Matematika tuh halaman berapa Pak Diki? Matematika ayo. Bentar. Oke, nah ini. Ini CP matematika. Ini kan kalau di sini kan ngurut dari fase A sampai fase F. Itu sudah yang revisi ya Bu ya? Iya, ini yang 033 yang sudah terakhir yang revisi.
Ini kenapa lari ke sini? Di atas. Jawa lari. Oh, ini udah bahasa Inggris. Oke, nah ini misalnya gini ya, kita lihat ini fase F plus. F plus 11, 12, E kelas 10. Nah, misalnya nih fase F. Fase F itu CP-nya ini. Memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas. Memodelkan ya Bapak Ibu. Terus menyatakan data dalam bentuk matriks dan menentukan fungsi invest. Komposisi fungsi, transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata. Nah, ini kan semuanya mintanya situasi dunia nyata. Jadi Bapak Ibu harus sampai ke numerasinya. Menerapkan teorema tentang lingkaran, menentukan panjang busur dan luas duri lingkaran untuk menyelesaikan masalah, melakukan proses penyelidikan. Nah, ini proses penyelidikan statistik untuk data bivarian dan mengevaluasi berbagai laporan berbasis statistik. Nah, kalau begini CP-nya nuntut project nggak? Iya, bisa ya. Proses penyelidikan ini bisa Bapak Ibu dalam bentuk project. Nah, projectnya project apa di sini berarti? Project statistik ya, data bivarian. Ini kalau Bapak Ibu baca dari CP umum. Kita lihat di CP yang per elemen. Nah, ini sama sebenarnya ya, karena ini hanya dibedakan per elemen. Nah, ini memodelkan pinjaman, memodelkan, menyelidiki. Ini menyelidiki, jadi ini di sini juga bisa bikin project ya, kalau mau menyelidiki. Di sini data matriks, lalu pengukuran tidak ada, geometri, menyelesaikan masalah, termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Ini ada permintaan khusus nih masalahnya. Terus analisis data, di sini minta project ya, asosiasi, memperkirakan model ini yang terbaik pada data numerik, membedakan hubungan asosiasi ini. Nah, ini tidak terlalu untuk project. Kalkulus nggak ada. Nah, berarti yang project itu bisa yang tadi. Untuk yang fase. Nah, kalau projectnya di mata pelajaran ya Bapak Ibu, silakan project based learning biasa ya. Mulai dari identifikasi masalah sampai anak itu perencanaan project dan segala macam. Untuk Bapak Ibu ada pertanyaan lagi tentang project profil? Sudah? Oke. Okay. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Silakan. Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Riki Pratama dari SMA Negeri 25. Bu Lili, saya mau tanyakan, karena juga saya di sekolah merangkap sebagai operator narkotik, kan di dalam kelas reguler itu Bu, di situ ada profil P5 yang kita isi ada dua Bu. Di depannya sebagai guru untuk di P5-nya, tetapi kalau misalnya kita klik untuk memilih tema, ada lagi penanggung jawabnya Bu. Jadi apakah bisa dia double, dia sebagai penanggung jawab di P5 dan penanggung jawab di temanya Bu? Oke. Penanggung jawab di sini kan koordinator maksudnya ya Pak? Iya, koordinator. Koordinator. Oke. Ya, di project P5 itu kan nanti ada guru yang akan dipilih sebagai koordinator. Koordinator itu membawahi minimal 1 rombel, ya kan? Dan maksimal dia megang 3 rombel. Ya. Kemudian setiap rombel itu bisa dipecah jadi kelompok-kelompok lagi. Nah, setiap kelompok itu dipegang oleh guru namanya fasilitator. Ya, fasilitator ini boleh merangkap sebagai koordinator. Boleh, Pak. Bedanya fasilitator tidak lagi dapat tambahan jam. Kenapa? Karena fasilitator jamnya sudah dihibahkan ketika dihitung di struktur kurikulum itu. 30% waktu itu kan ditarik dari mapelnya untuk proyek, tidak dilaksanakan di intra Bapak Ibu, tapi jamnya dihibahkan buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di struktur matematika fase E itu berapa JP Pak? 4 JP ya. 4 JP itu yang total kan? Total ya. 3 JP ya di intra, 3 JP di intra, 1 JP-nya buat proyek. Dihibahkan buat profil. Ya. Jadi
jamnya project itu ditaruh di mapel Bapak Ibu, tapi dilaksanakannya bukan di mapel Bapak Ibu. Ya, dia dilakukan di project di luar, tapi dihibahkan dihitung buat Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu dilibatkan sebagai fasilitator project, Bapak Ibu punya kewajiban sebagai fasilitator karena punya jam yang dihibahkan ke Bapak Ibu dan tidak dihitung lagi karena kan sudah ikut itu. Beda kalau yang ditunjuk sebagai koordinator. Kalau koordinator dia membawahi minimal 1 rombel. Jadi beberapa kelompok siswa, beberapa fasilitator dikoordinatorin oleh 1 orang dan dia dapat tambahan 2 JP. Kalau pegang 1 rombel. Kalau dia pegang 3 rombel, dia dapat tambahan 6 JP. Ya, maksimal 3 rombel. Nah itu Pak, boleh ya kalau fasilitatornya. Jadi tergantung sumber daya yang ada di sekolah. Kalau ternyata nggak ada lagi orang, gurunya semuanya itu, ya terpaksa harus ada yang merangkap juga jadi koordinator. Nah biasanya yang dipilih jadi koordinator adalah yang biasa melakukan proyek dan punya jam yang kurang. Karena kan dia dapat tambahan jam, biasanya sih itu. Siapa yang kekurangan jam boleh dilibatkan jadi koordinator. Itu ya, kalau untuk yang benar-benar sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang mandiri berubah atau mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar kan masih dengan struktur K13. Belum ada pilihan itu. Itu ya Pak Diki ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan.